Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, tema yang dipilih oleh takmir setelah saya kasih dua pilihan, dipilih yang ini, 4 tempat mengistirahatkan hati. Ini tema normatif, agak spiritual, supaya tidak bicara politik terus. Ini tidak disebabkan karena Muhammadiyah menerima izin tambang loh ya. Baik, jadi kalau kita bicara tentang pribadi kita masing-masing, bahwa manusia itu terdiri dari jasad dan kolbu. Jasad kita atau fisik kita itu kadang-kadang pernah mengalami kelelahan. Jenengan kan nate Pak, awakku pegel kabeh. Nate nggih? Seharian bekerja. Kalau yang lelah itu fisik, itu gampang solusinya. Istirahat yang cukup, bangun sudah fresh kembali. Tapi kalau yang mengalami kelelahan itu hati, ini beda lagi cara mengistirahatkannya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, hati manusia itu dibagi 3. Yang pertama hati yang mati, yang kedua hati yang sakit, dan yang ketiga hati yang sehat. Sebelum kita bicara bagaimana mengistirahatkannya, kita bicara tentang 3 macam hati ini. Yang pertama tadi apa? Hati yang mati. Nah ini banget ces. Nah, ini. Hati yang mati itu hatinya orang kafir. Disebut di awal surat Al-Baqarah yang mungkin para jamaah hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum, kamu beri peringatan mereka, amlam tundirhum, atau tidak kamu beri peringatan mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Ini alasannya, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim wisawatun, dan penglihatan mereka tertutup, walahum azabun azim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah ini menunjukkan bahwa orang kafir itu dari setiap indera yang dimiliki itu ditutup oleh Allah, sehingga sulit untuk beriman. Tetapi ayat ini tidak berhenti di sini para jamaah sekalian. Tetapi kalau ada orang kafir yang menutup kekafirannya atau berhenti dari kekafirannya, kemudian mau bertaubat, yang dalam istilah kita mau jadi mu'alaf,
maka dosa sebelumnya itu akan diampuni. Berarti orang yang seperti ini itu orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Itu disebut dalam dua ayat pendek di dalam Al-Quran. Pertama, surat Al-Anfal ayat 38. Qul lilladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, alias taubat, alias menjadi mu'alaf, yufar lahum, niscaya Allah akan mengampuni ma qad salaf, tentang dosa mereka yang sudah lalu. Ini maknanya begini, kalau ada orang kafir 40 tahun top kafirnya, kemudian berhenti bertaubat, maka dosa 40 tahun selama menjadi kafir itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar Ghafurur Rahim, zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Kemudian diperkuat oleh surat An-Nisa ayat 94, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, maksudnya kamu dahulu yang masih kafir itu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kamu, maksudnya yaitu nikmat iman. Sehingga nikmat iman ini kalau dirujuk kepada Al-Quran, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Oleh karena itu para jamaah yang masih kuat duduk bersimpuh kemudian ke masjid, Nabi memberikan legitimasi, siapa yang selalu datang ke masjid saksikan bahwa dia orang beriman. Jadi jenengan ini orang beriman, cuma ngantuan. Nah itu masalahnya di situ. Saya punya materi kemarin saya selalu kasih pilihan kalau saya ceramah di Telkom Tower di Mer itu, milih tema berapa harga iman kita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, dulu pernah saya sampaikan iman kita itu lebih mahal dari harta seberat bumi, wa mislahu ma'ahu, dan semisal itu. Itu ayat pertama. Ayat kedua, iman kita itu lebih mahal daripada emas seberat bumi. Gak main-main orang beriman itu, luar biasa. Dari situ jangan sampai iman kita ini lepas. Kemudian yang kedua, hati yang sakit itu hatinya orang munafik. Nah ini disebut lebih banyak ayat munafik ini daripada ayat kafir di dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 10 mengatakan fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit kufur. Fazadahumullahu marada, dan Allah menambah penyakitnya. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bimakanu yakdzibun, disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi orang munafik itu Pak Bu muncul di zaman ketika Nabi di Madinah setelah perang Badar. Di Mekah head to head, mukmin, kafir, musyrik. Begitu perang Badar selesai, Nabi berkuasa di Madinah. Di situ sudah ada semacam state negeri Madinah, maka opsinya ada dua. Kalau you masuk Islam menjadi saudara kami, selesai urusan. Tapi kalau you, ya Nabi gak ngomong you ngono, bahasaku dewe.
Kalau kalian tidak mau masuk Islam tapi tunduk kepada Islam, hak-hak Anda dilindungi. Anda tetap beragama lain, Nasrani, Yahudi, tempat ibadah Anda kami lindungi, kehidupan Anda kami lindungi, Anda boleh berekonomi, berbisnis dilindungi. Tapi syaratnya satu, Anda bayar jizyah sebagai bukti ketundukan pada kekuasaan Islam. Nah yang ketiga ini nggak mau masuk Islam juga nggak mau tunduk, maka dia ambil jalan aman, dia nggak mau masuk Islam, hatinya si kafir, si membenci Nabi luar biasa, disuruh bayar zakat pajak juga nggak mau, maka dia pura-pura menjadi orang mukmin tapi hatinya kafir, sehingga dia terbebas dari kewajiban untuk membayar pajak kepada Islam. Inilah orang munafik muncul di Madinah. Al-Quran mensifati orang munafik itu dengan dua karakteristik. Nabi mensifati dengan tiga karakteristik. Kalau dalam Al-Quran orang munafik itu disebut wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri menegakkan sholat, mereka malas dalam sholatnya. Satu, sehingga orang munafik sholatnya hanya zuhur, asar, maghrib zaman Nabi, isya dan subuh. Mereka tidak datang ke masjid karena masjidnya gelap, belum ada lampu. Nabi tidak bisa melihat walaupun dia tidak hadir. Itu kelakuannya orang munafik. Makanya kalau kita pas lelah kok malas sholat, bangun malam kok malas, sampai segera pergi ke kaca Pak, ke cermin, kemudian sampai tuding, hei orang munafik, gitu, ngolak takut sendiri dia, sampai nancam begitu. Kemudian yura'unan nasa, orang munafik itu suka riya. Riya itu kalau kita berbuat baik, orang lain tahu itu senang, bahagia. Makanya orang munafik itu suka diviralkan kebaikannya. Oh, di foto, kemudian diposting, makan nasi babat di Gunung Sari. Oh, makan nasi babat ya diposting, jadi status. Camping di PPW, panggang putuk welut. Wah, camping bayar 70.000 di ekspos. Nah, itu suka diviralkan. Nabi mensifati dengan tiga ini. Yang pertama, orang munafik itu kalau berbicara suka dusta. Maka ada istilah jangan ada dusta di antara kita. Kalau berjanji suka mengingkari. Ada janji waktu kampanye ada 20 item, satu pun tidak ditepati, dasar munafik. Yang ketiga, kalau dikasih amanah suka berkhianat, mengkhianati, tidak melaksanakan amanah. Itu orang munafik. Lah sifat orang munafik itu kalau menempel pada orang biasa itu dampaknya tidak terlalu meluas. Tapi kalau munafik itu menempel pada pemimpin publik, itu tidak merusak dirinya saja, tapi juga merusak tatanan sosial. Maka jangan pernah memilih pemimpin kalau terindikasi atau terpapar kemunafikan ini. Dan itu sangat bahaya sekali. Dan kita bisa menikmati bagaimana dipimpin orang munafik itu seperti hari ini. Lagi materi ini spiritual sih Melayu rono ya aku gitu. Baik. Yang ketiga, mudah-mudahan ini hati kita, yaitu hati yang sehat. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88 sampai 89. Asy-Syu'ara itu artinya syair. Kemarin ada perdebatan karena Ustadz Adi Dayat menerjemahkan dengan penyanyi, ayat nyanyian.
Sebetulnya bahasa Arab itu ada istilah makna mustarok. Jadi satu kata bisa bermakna 20, Pak. Sehingga kalau Ustadz Adi Hidayat mengambil makna lain itu sah saja, karena dia punya keahlian di bidang itu bahasa. Kemudian ada orang yang mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat gara-gara mengartikan ini. Yang mengkafirkan itu jurusan teknik mesin. Jadi ya beda kelas gitu loh ya. Jago nek teknik mesin ini urusan bengkel-bengkel itu. Ojo ngurusi istilah-istilah ini, nanti bisa keliru gitu ya. Allah mengatakan dalam ayat ini, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna. Konteksnya akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, mati maksudnya, dengan membawa hati yang bersih, yang suci, yang sehat. Ini hatinya orang mukmin. Tapi walaupun begitu, orang mukmin pernah Pak mengalami kelelahan hati itu. Mulai tidak bersemangat sholat berjamaah subuh, mulai tidak suka membaca Al-Quran, mulai medit, dijalui infak wangel mbuletai, mulai berkurang dalam nilai-nilai perjuangan yang harus dilakukan. Itu berarti bisa didetok, itu berarti hatinya mengalami kelelahan, dan itu kalau dibiarkan bisa sakit, dan kalau dibiarkan bisa mati hatinya. Nah, kita sekarang bicara tempat untuk mengistirahatkan hati. Salah satunya minum kopi. Bukan, ini gambar itu, jadi jangan, oh berarti kudu ngombe kopi, enggak gitu ya. Walaupun kopi itu penting. Saya itu pernah nonton film judulnya Filosofi Kopi. Sayang yang menulis sutradara tidak paham dengan kopi di masa lalu. Kopi itu punya riwayat, Pak. Para ulama hampir mengharamkan kopi. Karena begitu diminum dia fresh, betah melek. Wah, ini jangan-jangan ada zat-zat yang diharamkan oleh Allah. Ternyata begitu diteliti ada 15 manfaat. Sehingga kopi menjadi tradisi minuman ulama-ulama besar masa lalu di zaman keemasan Islam. Jadi kalau dia baca kitab itu disertai kopi 1 cingkir, kopi murni tanpa gula. Jadi enak. Apalagi ngaji. Nek teh tawar ngene iki biasa. Enggak serius ini ya. Enggak, kebetulan saya ini peminum kopi. Salah satu murid saya di sini di Gunung Sari Indah ini, ibu-ibu, kebetulan ada satu yang di Ampel sana, seberang ini ya, itu jualan mesin untuk menggiling kopi, dan dia juga bikin kopi itu digiling. Istri saya selalu dikasih, sehingga saya tidak pernah beli kopi. Nah, tak umumkan di sini bahwa saya suka kopi gitu ya. Nah, karena ulama dulu juga suka kopi, saya ittiba. Baik, itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa ada 4 tempat para jamaah sekalian untuk mengistirahatkan hati kita ini. Yang pertama adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Teman ini sangat mempengaruhi para jamaah sekalian. Nabi mengatakan, mungkin kita sudah mafhum ya, bahwa berteman dengan orang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak beli, minimal dapat testernya, iya kan? Kalau berteman dengan orang yang tidak baik alias buruk, tidak soleh,
itu seperti berteman dengan tukang pandai besi. Walaupun kita tidak berkecimpung di situ, bisa jadi peletihan bara apinya itu bisa menimpa baju kita, bisa berlubang. Atau keluknya, abunya, itu bisa membuat badan kita berbau tidak enak. Artinya teman itu penting. Milih teman itu penting. Saya tunjukkan kalau kita sudah mati, nanti apa kira-kira side effect teman yang baik itu. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim yang berbunyi, ma min rajulin muslimin yamutu. Bisa dibaca, Pak? Tidaklah seorang muslim meninggal dunia. Kalau ada orang muslim wafat, mati, meninggal dunia, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan, lantas disolatkan oleh 40 orang. Ya, ada orang mati muslim yang sholat itu minimal 40 orang. La yusrikuna billahi syai'ah, yang tidak terpapar sedikit pun musyrik, syirik kepada Allah, imannya bersih alias soleh. Illa safahumullahu fi, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat. Pakai istilah syafaat, diterjemahkan doa mereka untuknya. Artinya doanya itu bisa menolong orang yang disolati 40 orang. Nah, bagaimana orang itu bisa disolati 40 orang yang bersih imannya, tidak terpapar syirik itu? Berarti dia kan harus mengumpulkan teman-teman yang baik. Jadi teman itu 1000 kurang, tapi musuh 1 itu berlebihan katanya. Maka kalau kita pingin nanti selamat, hari ini kita banyak mengumpulkan teman-teman yang baik, teman yang soleh. Bahkan dibimbing oleh Nabi, doa mendapatkan teman yang soleh. Allahumma inni as'aluka hubbuka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ini doa supaya kita punya teman-teman yang baik, yang soleh. Ya Allah, aku mohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepadamu. Ini doanya. Lah bagaimana Pak kita milih teman ini, gimana indikatornya? Dia ini soleh apa tidak, gimana caranya itu? Ini mau saya jadikan teman karena soleh. Lah ya ukurannya apa? Dilihat dari mana kesolehan itu. Al-Quran membimbing, Pak. Nah ini pelajaran untuk diri kita. Kita sudah soleh apa belum? Dan pelajaran bagaimana kita memilih orang yang soleh, indikatornya apa, dia itu soleh apa tidak, kemudian kita pilih menjadi teman kita. Ini disebut dalam surat Ali Imran 113 sampai 114. Kalau saya terjemahkan bebas, yang di akhir itu kan bunyinya apa? Wa ulaika minas sholihin, mereka itulah orang-orang yang soleh. Lah soleh itu diurut dari nomor 1 sampai 6. Saya baca cepat. Orang yang soleh itu pertama ummatun qaimatun, umat, entitas, kelompok yang jujur pertama. Jadi kalau ada orang yang jujur, tidak pernah menipu kita, tidak pernah mendustai kita, pilihlah sebagai teman. Itulah orang yang soleh. Tapi nek mbujukan, jangan dipilih. Bisa kita yang ditipu. Saya itu beberapa kali ditipu. Orang yang saya tolong minta modal untuk bikin kursi rotan. Waktu itu 30 tahun yang lalu, uang 6 juta itu sudah besar, Pak. Kelepek minggat nang Kalimantan.
Akhirnya ibunya ketakutan dengan saya, warisan untuk dia hibah itu dijual separuh untuk membayar saya, dan itu tidak penuh. Yang kedua, ada orang pingin jual kambing di bulan Idul Hijjah, kurban. Saya diajak, koyok iya iki Pak, wedhus niki minimal setunggal niki badi 200, mungkin sampean 100 kula 100. Wis berbusa-busa dia bercerita, wis tak kei 50 juta. Kelepek gak payu, jarene rugi, duitku gak balik. Masya Allah, dikira aku iki duwe akeh, aku sampai stres 2 bulan duit gak balik. Istri saya wingi lah wis tak kandhani, ojo gampang percaya mbek wong, wis kadung. Istri itu kadang-kadang peka Pak, sesuatu yang itu peka dia. Sejak itu saya selalu minta pertimbangan istri. Yang ketiga, yang terakhir, saya pernah ngerjakan proyeknya Gontor namanya P3T. Waktu Pak Din menjadi dirjen di Dipnaker, Gontor itu dikasih proyek P3T itu pelatihan koperasi pesantren sak Jawa Timur Pak. Saya salah satu pelaksananya dengan orang Gontor. Uang ini besar Pak. Akhirnya di total laba proyek itu saya dapat 35 juta. Lah ini ketuanya ini dik-dik, Pak iki nek diputer di kayu jati sip. Yang ngono berbusa-busa muncrat barang itu nih barang. Wah, saya tertarik. Padahal uang 35 juta waktu itu Pak, pondasi saya bisa jadi rumah. Bayangkan waktu itu. Wis omaku dadi, wis rasane ati omaku dadi dari proyek ini. Pondasi sudah tembok 1 meter, tak putar sih gue tambah api, tak tingkat omaku. Dasar nafsu. Begitu uang saya serahkan diputar, dia sendiri juga tertipu, saya juga tertipu, 7 orang tertipu semua pelaksana proyek ini. Berarti nentek. Makanya kalau bisnis harus paham. Sejak itu saya sudah berhati-hati. Orang ngajak bisnis gue tak tolet tok. Kadang tak. Soalnya aku gak ngerti. Mendingan tak buat kos-kosan di Rungkut, wis jelas jadi. Dia itu punya tanah disewa untuk parkiran. Kalau dikasih atap 350 sebulan kayak di sini ini. Kalau dibiarkan tanpa atap 250. Saya tanpa atap. Bangun kok tambah kapan balik praktis sudah. Loh lah aku bicara gue nomang dek. Yang kedua, orang soleh itu yatluna ayatillahi anal laili, membaca Al-Quran di waktu malam. 2. Anak-anak kita apa sudah membaca Al-Quran? Sudah soleh apa belum? 3. Wahum yasjudun, orang yang soleh itu sholat tahajud. 4. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, orang soleh itu beriman kepada Allah dan hari akhir. 5. Orang soleh itu ada aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang keenam, orang yang soleh itu wa yusari'una fil khairat, terdepan dalam kebaikan. Coba 6 ini yang belum berapa, coba kita lengkapi, kita tutup supaya kita totalitas menjadi orang yang soleh. Menurut jenengan yang paling sulit dari 6 ini apa? Menurut saya itu yang nomor 1. Banyak orang tergelincir gara-gara nomor 1 ini. Nah ini baik. Waktunya kok cepat ya ngaji ki. Nek main TikTok ki gak kerasa, nek ngaji sangane
Sewene Pak Qadiron iki gak mari-mari. Yang kedua, bermajelis ilmu. Jadi jenengan duduk di sini salah satu bentuk untuk mengistirahatkan hati kita. Nah, makanya harus semangat. Fungsi ilmu ketika dipelajari adalah untuk menghidupkan hati yang mati dan membasahi jiwa yang kering. Ada narasi begitu. Lah ilmu yang dibawa oleh Nabi dan petunjuk Allah melalui lisan Nabi ini, kalau sampai kepada umatnya, itu digambarkan seperti air hujan yang menimpa tanah yang gersang. Ini hadisnya. Masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya. Tugas Nabi kan menyampaikan petunjuk, menyampaikan ilmu. Kamasalil ghaisil kasiri asoba ardon, adalah seperti hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Coba Pak bayangkan tanah yang gersang, kering, kerontang, kemudian diguyur hujan, tanah ini menjadi subur, menumbuhkan rumput, menumbuhkan tumbuhan, tumbuhan itu berbuah. Demikian juga kita yang duduk bermajelis ilmu, kemudian mendapatkan ilmu, kemudian menumbuhkan iman kita semakin kuat, iman itu membuahkan amal soleh. Kira-kira begitu. Makanya istilah-istilah pembawa acara itu kadang-kadang kan para jamaah sekalian, siraman rohani akan disampaikan begitu. Pernah dengar itu ya? Artinya memang majelis ilmu itu bentuknya menyirami tanah yang gersang seperti hujan menyirami tanah itu, sehingga subur, berbuah lebat atau berbuah amal soleh bagi orang beriman. Yang ini saya baca ya narasinya, fungsi air hujan adalah menghidupkan yang mati dan membasahi yang kering. Setuju ya? Ketika kita duduk di majelis ilmu, Allah akan memulihkan hati yang sedang sakit dan jiwa yang kering. Agar ilmu mampu menyembuhkan hati yang sakit, maka jagalah adab-adab saat bermajelis ilmu. Makanya ada materi namanya adabul majelis. Misalnya adabul majelis itu memulai dengan niat yang ikhlas, kemudian duduk, tidak bicara sendiri, kemudian tidak main HP, itu adab. Senden nggak apa-apa, langsung mati sing senden. Dan yang tidak banyak diketahui mungkin, salah satu adab majelis itu, kalau sampean ada uzur tidak bisa melanjutkan sampai ditutup majelis ilmu itu, sampean boleh Pak, boleh izin keluar, tapi pakai isyarat mengangkat tangan. Kemudian penceramahnya mendoakan agar sampean diampuni dosanya. Itu adabul majelis. Makanya di dalam pandangan Islam, orang yang keluar sebelum majelis selesai itu aib, sampai dimintakan ampun. Saya ngomong begini bukan berarti mengancam sampean untuk, saya sampaikan apa adanya. Jadi harus izin begini, isyarat, kemudian ya Allah ampunilah hamba Allah yang keluar lebih dulu. Begitu dalam hatinya begitu. Itu adab majelis. Saya lanjutkan. Adab-adab saat bermajelis ilmu. Agar keberkahan ilmu kita dapatkan, kalau kita hari ini banyak menghadiri majelis ilmu namun tidak ada perubahan pada kehidupan kita, bisa jadi karena kita kurang memperhatikan adab dan akhlak saat bermajelis ilmu. Namun jika kita memperhatikan adab majelis ilmu, meski ilmu yang didapat sedikit bisa merubah kehidupan kita. Itulah ilmu yang barokah. Kadang-kadang orang itu tidak ngerti Pak adab.
Makanya ada sampai kitab Ta'limul Muta'alim, itu kitab tipis, isinya adab majelis ilmu. Saya mengkaji ini di pondok, itu kitab kecil di pondok, tidak begitu terhitung Ta'limul Muta'alim itu. Begitu saya kuliah di pasca sarjana, ternyata muncul mata kuliah adab Ta'limul Muta'alim itu. Salah satunya adalah adab kepada guru. Di Indonesia itu kalau teman-teman NU itu adab kepada guru kadang-kadang berlebihan. Nek kita ini kurang, Pak. Kadang-kadang terus terang. Sampai dicium tangannya bekasnya ustadz itu, diminum rebutan. Makanya tak sisakan cek rebutan. Gitu. Iya. Ya, satu contoh ya, saya mohon maaf ya, kalau Masjid Gunung Sari ini bagus lah. Ada satu masjid, Pak, di Surabaya ini, saya pengajian rutin sudah 18 tahun, takmirnya itu tidak tahu rumah saya. Itu berarti adabnya kurang. Saya gak mengharap dus parsel itu ndak wis kakean oma, tapi setidaknya namanya saya sudah ngaji 18 tahun, mosok nggak pernah silaturahim ke rumah ustadznya yang tiap bulan datang di masjidnya membina umat yang dia pimpin. Lah ini menurut saya adabnya kurang, walaupun tidak termasuk kurang ajar lah, adabnya kurang. Akhirnya takmir ini kemudian subhanallah ya, akhirnya diturunkan paksa oleh RW, Pak. Ya termasuk mungkin adabnya di sana kurang. Kenapa kok diganti rame-rame, digeruduk Pak sama RW, harus diganti. Kemudian yang ganti ternyata wali murid saya, dosen di UNER, orangnya baik ya alhamdulillah. Nah, adab ini dijaga. Lah kalau teman-teman Nasdiyin itu mohon maaf ya, ibu saya itu kalau hari raya minta saya, aku tukokno gula 5 kilo. Gawe apa, Mak? Nang kiai-kiai. Lho kok 5 kilo? Kiyaine 5. Adi wong sak bis iku kiai situk sak kilo ping 50. Jadi kiai situk 50 kilo, Pak. Iku dorong amplope. Makanya aku pengen pindah nang kiai kono kok enak ngono lho. Gitu ya. Gitu. Nah itu ibu saya begitu ya, tak belikan, yaitu dia minta doa gitu kan. Nah itu bagian dari adab menurut saya ya. Nah itu tradisi kita nggak ada itu. Baik, kemudian yang ketiga para jamaah, ini yang penting menurut saya, tempat mengistirahatkan hati yang ketiga itu adalah membaca Al-Quran. Cara mengetahui apakah hati kita sakit atau sehat itu mudah, mendetoknya itu mudah. Ini caranya, yaitu dengan Al-Quran. Jika hati merasa nyaman bersamanya, senang membaca Quran, senang mendengarkan Al-Quran, berarti hatinya sehat. Tapi kalau membaca Quran itu wegah, ngrungokno tok wegah, itu ketahuilah bahwa hati kita sedang sakit. Kalau lagu terindah dalam kehidupan kita, lantunan terindah itu murattal Al-Quran, hati kita itu sehat pasti. Saya kalau dengarkan anak-anak Singkit, tahu Singkit, Pak? Singkit itu di Afrika Selatan, itu tempat yang paling cepat anak menghafal Al-Quran, bukan di Saudi, di Afrika Selatan. Ayat ditulis di Sabak kalau sekarang itu, dulu kemudian dihafalkan, hari itu hafal, Pak. Besok ganti lagi, gantian. Coba googling apa anak-anak Singkit pakai kof ki, nanti muncul anak yang pakaiannya compang-camping, tidak pakai sandal, penuh dengan debu, tapi bacaannya enak-enak. Itu mendengarkan itu rasanya kok enak, berarti sehat hatinya. Tapi ngaji jarang ngaji. Nah, kemudian Allah mengatakan
hati yang jarang berinteraksi dengan Quran, baik dengan membacanya, merenungi maknanya, menunjukkan hatinya sedang sakit, bahkan bisa berujung kematian hati. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah mati? Ini namanya istifham. Ayat ini istifham ingkari dalam kaidah bahasa Arab. Artinya, jika kalian tidak menghayati ayat-ayat Al-Quran, hati kalian itu tertutup, terkunci, mati. Nah, itu indikatornya, mendeteknya itu. Kemudian Nabi mengatakan, innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharabi. Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran, maka itu seperti rumah yang kosong, umasowong lah, gampangannya begitu. Jadi begini teorinya itu, kita membaca Al-Quran itu Pak, itu langsung masuk ke dalam hati kita. Ayat kalam Allah yang kita bunyikan, kalam itu ketika kita baca masuk. Tapi kalau orang tidak pernah membaca kalam ini, apa yang masuk? Nggak ada. Maka hatinya kosong seperti rumah yang tidak berpenghuni. Makanya kadang-kadang sumpah, banyak persoalan hidupnya, ada masalah sedikit sudah tidak sanggup, depresi, itu sebetulnya berkaitan dengan itu. Kemudian ada menguatkan Sayyidina Utsman bin Affan dengan kalimatnya, lau zaharat qulubuna lama sabiat min kalami rabbina. Jika hati kita sehat, niscaya tidak akan bosan dengan Al-Quran. Nah, ini deteknya, ini bisa dievaluasi masing-masing. Kemudian maka jika bertanya seberapa banyak kita harus membaca Al-Quran, berapa banyak kita membaca Al-Quran, maka jawaban para ulama salaf adalah seberapa banyak kebahagiaan yang kita inginkan. Jadi kalau kita kebahagiaannya ingin sedikit saja, ya jok moco akeh-akeh. Tapi kalau ingin bahagia yang total, ya banyak membaca Al-Quran. Makanya kapan itu saya camping ya bersama, tapi nggak ada dari Gunung Sahari, kok aneh ya? Ada ya? Oh iya, di PPW itu ada 200 orang. Saya ngisi habis maghrib, Ustadz Andri Kurniawan habis subuh. Lah itu banyak aktivis-aktivis, salah satunya one day one juice, camping di situ, murotal di situ, di samping kami itu. Itu luar biasa. Hari Ahad kemarin saya ketemu kepala desanya, saya mau bangun musola di sana. Kalau mau bantu silakan. Karena banyak orang camping itu, para aktivis, musolanya nek dinci kriat kate rubuh. Kemarin tak total hanya butuh dana hanya 40 juta, pakai kerangka besi, kemudian pakai kayu, kemudian dilapisi karpet gitu aja, biar orang sholat itu pahalanya gede itu, karena bersaing dengan orang-orang yang non muslim yang camping. Kita juga camping tapi kita pengajian di situ. Nah, itu hebat. Baik. Nah, yang terakhir Pak, sebagai penutup, karena waktunya kurang 10 menit. Nah ini, jadi kalau ini tadi Pak, kalau boleh saya lanjutkan tentang Quran ini, itu rumah itu berpengaruh Pak. Jadi kalau bicara hati itu berarti rumah kita, tapi kalau rumah itu, saya dulu pernah nyampaikan ya, rumah itu dalam bahasa Arab itu ada baitun, ada maskanun. Apa bedanya itu? Kalau baitun itu hanya untuk ampiran, kerja, pulang, makan, mandi, kumpul istri, beol, berangkat lagi, terus rumahnya untuk transit, nggak ada bekas, nggak ada asar kebaikan, pakai umang ngono tok. Rumah yang seperti ini banyak persoalan. Makanya kadang suami ketemu istri bengkerengan, bapak ibu ketemu anak, anaknya banyak protes. Itu berarti rumah itu
tidak berkah. Lah kalau rumah ini meningkat namanya maskanun, dari sakana yaskunu, maknanya tenang. Kalau maskanun berarti tempat yang menimbulkan ketenangan. Kenapa rumah kok sampai maskanun? Di sini dikasih suplemen, nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an, hias-hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran, maka keluar dari baitun meningkat menjadi maskanun. Sehingga membaca Quran yang terbaik bukan di masjid, Pak, di rumah. Di masjid itu untuk sholat wajib, sholat sunnah pun di rumah. Hadis yang kedua, hias-hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dan sholat. Sholat yang dimaksud sholat sunnah. Sampai tahajud itu lebih baik di rumah, kecuali ada program tahajud berjamaah, terutama baca Quran. Karena apa? Rumah ini butuh bercahaya gitu loh. Kok malam maca Quran gak pernah di rumah, no masjid terus, umay akhirnya kosong. Kecuali kalau di rumah yang ngaji, di masjid juga ngaji, itu malah jempol, nggak apa-apa gitu loh. Baik, yang terakhir, ini agak menakutkan, Pak, bicara kematian ini. Ada yang sudah siap mati, Pak? Coba angkat tangan. Nggak ada yang siap ya. Baik, aku ya wedi. Jadi langsung saja ayat tentang kematian. Nah ini ya. Artinya kita ini pasti mati. Ini ayatnya. Kul innal mauta, katakanlah sesungguhnya kematian, allazi tafirruna minhu, yang kamu lari darinya, maksudnya takut mati. Fa innahu mulaqikum, pasti kematian itu akan menemui kamu, pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Seminggu tetangga saya 2 orang. Saya itu nggak tahu, di kampung saya itu kalau ada orang mati itu ngerentes. Mari iki sing calone ono pisan sekarang. Kira-kira ndelok sakitnya ya. Kadang-kadang saya juga mikir, engko nang aku mi. Ojo ngomong nakut-nakuti. Loh kan mati. Apa perlu aku berwasiat? Wasiatku, nek aku mati, nek sampean pingin kawin maneh silahkan. Gak mungkin lah, pasti aku ngono anak-anak. Oh, no aku ngomong ngono. Lah nek aku sing mati, ngono malik deh. Sampean kawin mana ya jelas lah. Gitu. Aku gak enak ndelok sebelah kanan sing gak rapi-rapi, Bang. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Maksudnya kembali tadi itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun tadi. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Maksudnya kita nanti akan ada masa di akhirat itu kita bisa menerima catatan amal. Itu maksudnya. Ada yang menerima kanan dan menerima tangan kiri gitu ya. Nah kemudian Nabi mengatakan begini berkaitan kita mengingat mati itu, aksiru zikra hadimil lazzati, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, maksudnya kematian. Jadi kita ini harus sering-sering ingat mati. Sahabat utama Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, lau faraka zikrul mauti qalbi la khasitu ayyafsuda alayya qalbi. Seandainya mengingat kematian itu hilang dari diriku, jarang mengingat mati, maka saya khawatir hatiku akan rusak. Yang terakhir, bahwa Allah Rasul menyebut dengan istilah al-kayyisu, orang cerdas. Orang cerdas itu minum kopi, bukan itu. Siapa Pak orang cerdas itu? Al-kayyisu, orang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti,
Orang cerdas adalah yang bermuhasabah atas dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Nah, itu. Di hadis yang lain, orang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat mati dan mencari bekal kehidupan setelah mati. Kenapa kok disebut cerdas, Pak? Coba kita itu kalau dari lahir procot ke dunia sampai mati itu rata-rata ya 63 sampai 70 menurut Nabi, atau 100 lah. 100 itu waktu yang pendek, Pak. 100 tahun ini waktu yang pendek dibandingkan nanti ketika mati itu masih ada 10 stasiun. Alam barzah, naik lagi alam maksar, naik lagi mizan, naik lagi nanti ada syafaat, naik lagi, ini panjang-panjang waktunya sampai ada sirot. Saya lupa urutannya. Terakhir itu nanti baru dia menerima catatan amal, kemudian surga dan neraka. Jadi ini satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Apakah orang itu disebut cerdas kalau orientasi kehidupannya untuk akhirat yang lebih panjang itu, sementara kehidupan dunia yang sangat pendek? Apakah orang itu disebut tidak cerdas? Bagaimana dianya mikir dunia yang sesingkat itu, tidak pernah mikir akhirat yang khalidina fiha abada itu? Maka Nabi mengatakan al-kayyisu. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wal ajizu, dan orang yang lemah atau tidak cerdas adalah man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallah, yaitu siapa saja yang dirinya mengikuti hawa nafsunya. Hidup ya di dunia dientek-entek nopo kok enak donya. Kemudian bertamani, tamani itu berangan-angan terhadap Allah. Orang yang di dunia hanya memperturutkan hawa nafsunya kok punya angan-angan pingin selamat di akhirat, impossible. Kemudian rumusnya begini, ini ada dunia, ini ada akhirat. Kalau ada orang yang pokoknya urip iku nek donya golek duit tok, syahwat tok, nafsu tok, malah dipenuhi Pak oleh Allah, bukan tidak dipenuhi. Maka dia dipenuhi keinginan dunia sesuai dengan sunnatullah, 2 kali 2 sama dengan 4. Allah tidak memenuhi. Allah bukan tidak memenuhi. Berlaku sunnatullah, kalau Anda kerja keras Anda kaya, dipenuhi. Tapi cuman di akhirat min nasib, tidak ada bagian. Tapi kalau orang ini orientasi akhirat, ibadah dulu, Allah dulu, maka akhiratnya sukses, dunia ikut. Ini yang disebut al-kayyisu. Lu kita lu orientasi akhirat, dunia katut. Lu kenapa kok dunia toh akhirat tidak katut? Mana yang cerdas? Kan begitu. Sehingga para jamaah sekalian, kalau kita hidup ini mementingkan akhirat, dunia mesti sukses. Cuma meyakinkan ini gak gampang. Termasuk saya meyakinkan saudara sendiri itu gak gampang. Sambat terus, utang beras, utang gula, nyelit duit ke bayar arisan, nyelit duit bukune anake gorong dia terus. Gambar catetane lali, bulan wingi wis ilang, muter ae. Karena istri saya suruh nyatat, catatan. Tiba-tiba mengeluh, aku kait ngomong ngene lho. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan pada keluargamu untuk menegakkan sholat. Wastabir alayya, sabarlah dalam menegakkannya. Allah mengatakan la nas'aluka rizqan, aku tidak minta rezeki kepadamu, nahnu narzukuka, aku yang memberi rezeki kepadamu. Iku nek diterangno, Dek, nek wis salat berbasis keluarga, insyaallah dicukupi ekonomi.
Durung mari ngomong, gak kurang-kurang lek aku wis salat. Ternyata aku nyelang sekrop jam 6 cek turu karo sak bojone. Jarine salat. Ya ini lho sing garai awakmu. Mbuwantai dhisik. Nek wis mari dituturi suwe gak utang, kok lali utang maneh. Wis berat para rawuh gitu. Jadi orientasi dunia gitu. Engko nek wis oleh dhuwit, dheke oleh rezeki itu diposting makan bakso ndi mangan. Kene sing utangi ae wis ngirit-ngirit, kono sing utang mangan entek di perutnya, himmatuhum butunum, naudzubillah min dzalik. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Sudah jam 6 ini salah. Monggo kalau ada. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa kita amalkan. Yang intinya 4 tadi harus kita lalui supaya hati kita menjadi sehat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.